Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat bermanfaat barokah bagi kita semua. Dan semoga COVID-19 segera hilang dari bumi ini dan tidak pernah kembali lagi. Dan kita dapat bertemu di sekolah seperti biasanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما Birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kemarin saya sudah memberikan video pembelajaran tentang kedudukan dan fungsi lagu daerah. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Pada pertemuan kali ini, kita sudah menginjak pada bab ketiga, yaitu gaya bernyanyi lagu daerah, dengan materi utama, ciri-ciri lagu daerah. Sebelum pelajaran dimulai, kalian siapkan buku tulis dan ballpoint untuk mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini. Karena nanti catatan kalian akan dimasukkan ke buku nilai. Untuk ciri-ciri lagu daerah, kalian bisa perhatikan video pembelajaran berikut ini. Menyanyi merupakan aktivitas vokal yang sering dilakukan oleh manusia. Melalui aktivitas ini, manusia dapat mengungkapkan perasaan melalui nada dan irama serta kata-kata. Ada yang menyanyi secara unisono dan ada pula yang menyanyi dengan membentuk vokal group. Unisono di sini adalah bernyanyi dengan satu suara. Kemudian vokal group itu biasanya bernyanyi dengan pecahan-pecahan suara. Ada suara 1, suara 2, suara 3, dan seterusnya. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki lagu yang berbahasa ibu, yaitu menggunakan bahasa daerah. Menyanyikan lagu daerah biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Baik, kita akan membahas tentang pengertian lagu daerah. Apa sih pengertian lagu daerah? Lagu daerah adalah lagu yang tumbuh dan berkembang di daerah setempat dan bersifat turun-temurun. Misalkan lagu daerah yang berasal dari Lampung. Lagu daerah dari Lampung tersebut itu diciptakan pada zaman dahulu dan diwariskan terus-menerus di Lampung itu sendiri, sehingga lagu tersebut bisa tumbuh dan berkembang di daerah Lampung. Kemudian ciri-ciri lagu daerah. Yang pertama adalah teks lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat. Misalkan lagu daerah Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa dengan dialek Surabayaan. Kalau misalkan dari Lampung, ya kita menggunakan bahasa dan dialeknya dengan bahasa Lampung ya. Kemudian lagu daerah diwariskan secara turun-temurun dengan tradisi lisan. Walaupun ada lagu daerah yang tertulis, hal itu berfungsi hanya untuk kepentingan dokumentasi saja. Nah, yang kedua ini karena zaman dulu itu orang-orang mewariskan lagu tidak dengan
penulisan not atau nada-nadanya ya. Jadi kalau zaman dulu itu orang tua memberikan pembelajaran kepada anak-anak didiknya itu menggunakan lisan, hanya dari mulut ke mulut saja gitu. Kemudian yang ketiga adalah lagu daerah pada umumnya tidak diketahui penulis atau penciptanya. Karena sifat lagu daerah adalah tidak menonjolkan ekspresi pribadi atau perorangan, tetapi pesan yang disampaikan adalah bersifat umum. Lagu daerah pada umumnya memiliki susunan melodi dan syair yang sederhana. Beberapa lagu daerah hanya memiliki 2, 4, atau 8 bait saja. Ada juga lagu daerah yang menggunakan syair berbeda pada setiap perulangannya. Jadi lagu daerah itu yang pertama dia jarang sekali diketahui penulis lagunya atau penciptanya. Karena sifat lagu daerah ini bukan untuk menonjolkan sang pencipta lagunya, tetapi untuk menyampaikan pesan yang bersifat umum kepada masyarakat luas dengan bahasa daerah masing-masing, seperti itu ya. Dan lagu-lagunya pun sederhana ya. Kemudian lagu daerah yang sederhana biasanya bisa dinyanyikan dengan baik oleh masyarakat dari etnis lagu daerah tersebut berasal. Nah, ketika semisal kita adalah orang Lampung dan kita mendengar lagu daerah dari Lampung, itu biasanya kita akan mudah untuk menghafalkannya dan menyanyikannya. Begitu pula dengan orang-orang yang bersuku Jawa. Orang-orang yang bersuku Jawa kalau mendengarkan lagu Jawa itu pasti bahasanya easy listening, jadi terdengar mudah dan dapat langsung bisa dipahami dan langsung bisa dinyanyikan, seperti itu ya, karena mereka mendengarkan dari bahasa mereka sendiri. Kemudian terkadang terdapat beberapa versi dari sebuah lagu di daerah berbeda dalam suatu etnis. Hal ini terjadi karena cara penyebaran lagu daerah dilakukan dari mulut ke mulut. Dalam membawakan lagu daerah, masyarakat biasanya menyanyikan dengan diiringi oleh musik daerah setempat. Misalkan lagu daerah Praon dari Jawa Tengah dinyanyikan dengan diiringi musik gamelan. Selanjutnya adalah teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Lagu-lagu daerah biasanya diiringi dengan seperangkat alat musik daerah. Dalam masyarakat Jawa dikenal dengan karawitan. Komposisi karawitan dapat mengembangkan perbedaan-perbedaan dari sebuah wilayah dengan wilayah lainnya sepanjang waktu. Inilah yang menyebabkan munculnya gaya yang berbeda-beda. Gaya musikal adalah ciri khas atau karakteristik musikal yang dihasilkan dari beberapa kondisi sebagai berikut. Jadi kita akan mengulas tentang gaya menyanyi dari dari lagu-lagu daerah ya. Yang pertama, gaya lokal. Berarti karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya pada isu globalisasi, kemudian disebut sebagai entitas lokal genius. Jadi ini istilahnya gaya-gaya bernyanyi dari setiap masing-masing daerah ini pasti berbeda-beda. Dari bahasanya pun kita sudah tahu pasti berbeda-beda ya. Seperti itu. Kemudian gaya individual berarti tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu-lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lain. Nah, di gaya individual ini perbedaannya bukan lagi tentang daerah, tapi tentang penciptanya. Jadi karakteristik penciptanya itu masing-masing pasti setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Kemudian gaya
periodikal, tipologi, karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Dari zaman ke zaman, setiap musik entah itu daerah atau musik mancanegara dan lain-lain, itu pasti semakin berkembang. Mengapa demikian? Karena kita mengikuti perkembangan zaman. Di zaman dahulu misalkan belum mengenal alat musik tertentu, kemudian di zaman berikutnya itu mereka sudah mengenal alat musik yang baru, kemudian di zaman berikutnya lagi pembaharuan lagi. Nah, seperti itu. Baiklah anak-anak, itu tadi pembelajaran tentang ciri-ciri lagu daerah yang harus kalian pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau masih belum paham, kalian bisa langsung japri lewat WA. Terus jangan lupa persiapkan diri untuk menghadapi PTS. Yang jauh hanya pijakan, bukan perasaan. Yang berjarak hanyalah raga, bukan rasa. Sebelum pelajaran selesai, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.